Shalom, selamat sore. Sebelum kita mulai Selamat sore. pembelajaran kita pada sore hari ini, untuk pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk melakukan pembelajaran kami, walaupun hanya melalui aplikasi Zoom Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, selamat bertemu kembali di pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, untuk pertemuan kita pada sore hari ini, kita akan membahas materi mengenai kerendahan hati. Nah, tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu untuk kita sadar akan diri kita sebagai ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan, yang dimana kesadaran itu akan menuntun kita untuk menghargai diri sendiri dan sesama serta memuliakan Tuhan. Nah, maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menanam kerendahan hati pada diri kita. Nah, Tuhan Yesus juga sangat suka dan senang pada orang yang rendah hati. Baiklah, di sini Ibu akan men-share screen materi kita pada sore hari ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan kerendahan hati ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu apa itu kerendahan hati? Silakan kalau ada yang ingin menjawab. Saya, Bu. Ya, Putri, silakan. Kerendahan hati adalah sikap seseorang di mana merasa tidak unggul daripada orang lain. Terima kasih. Jawaban Putri itu betul sekali. Kerendahan hati itu di mana kita tidak merasa tinggi dari orang lain, kita tidak menyombongkan diri atau merasa lebih unggul dari orang lain. Kita sadar bahwa diri kita itu memiliki keterbatasan dan kita itu harus bergantung kepada Tuhan. Nah, di sini ada makna mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus yang artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Nah, untuk mengetahui apa makna dari kalimat ini, mari kita baca pada Kitab Kejadian pasal 3 ayat 19. Minta tolong siapa yang bisa membacakannya untuk kita? Minta tolong satu orang. Saya, Bu. Ya, silahkan. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, dari ayat Alkitab ini ada satu kalimat yang ditekankan di situ, yaitu sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, mengacu pada bagian Alkitab ini nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan hidup manusia itu seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Sebagai makhluk ciptaan, maka manusia harus mengakui keterbatasan dan ketidakberdayaan dibandingkan dengan Allah Sang Pencipta. Nah, di sini kita dituntut untuk sadar diri, menyadari diri kita bahwa kita itu memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kerendahan hati itu yaitu di mana kita tidak merasa tinggi dari orang lain, tidak menyombongkan diri. Nah, dari
ayat ini dapat kita ketahui bahwa kita ini manusia ciptaan Tuhan. Walaupun kita mempunyai kelebihan, mempunyai segala sesuatu yang lebih dari orang lain, namun kita ini hanyalah ciptaan Tuhan, di mana Tuhan itu adalah yang lebih tinggi dari segala makhluk yang lain. Nah, kerendahan hati ini adalah di mana kita melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan hal positif yang ada pada diri kita. Yang artinya, walaupun kita ini mempunyai suatu kelebihan, yaitu hal yang positif itu tadi. Nah, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh pamer dalam artian melebih-lebihkan, karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu tidak lepas dari kuasa Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan belum tentu juga apa yang kita punya, apa yang kita bisa itu tidak bisa dilakukan atau dimiliki oleh orang lain. Pemahamannya begini. Kita harus menanamkan sifat rendah hati dalam kehidupan kita. Karena manusia yang rendah diri adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Kalau kita mampu melakukan sesuatu yang baik, maka pasti ada orang lain yang mampu melakukannya sama baiknya dengan diri kita, bahkan itu bisa lebih baik daripada diri kita. Nah, intinya seperti pepatah mengatakan, di atas langit itu masih ada langit. Seperti itu. Kerendahan hati itu juga berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran itu memberikan kepada kita pengetahuan akan diri kita sendiri dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan. Dan sesuai dengan keadilan, kita mempergunakan karunia Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada contohnya, misalnya begini. Misalnya Putri pandai dalam pelajaran matematika, maka Putri dapat memanfaatkan kelebihannya itu untuk membantu teman-teman yang kurang dalam matematika. Satu lagi, misalnya kamu pandai mahir dalam bermain alat musik, kamu dapat memanfaatkan itu misalnya dalam bermain musik di gerejamu. Itu semua adalah wujud kerendahan hati kita dalam kita menyadari berkat dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita yang dapat kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan Sang Pencipta kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri kerendahan hati, yaitu yang pertama takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Kemudian yang kedua taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajaran Tuhan. Yang ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri, menghargai kelemahan orang lain, menyadari kelemahan diri sendiri, menghargai talenta yang Tuhan berikan, dan dipakai untuk menolong dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Seperti yang telah Ibu katakan tadi, dengan cara kita membantu teman, dengan cara kita bermain musik di gereja, itu adalah cara kita menghargai talenta yang diberikan Tuhan kepada kita dengan cara kita memanfaatkannya, tentunya untuk kebaikan. Nah, yang terakhir itu bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati. Nah, ada satu kata yang hampir sama dengan kerendahan hati, yaitu rendah diri. Nah, Ibu mau tanya, di sini yang mau menjawab pertanyaan Ibu, yaitu mengenai apakah rendah hati itu sama dengan rendah diri? Siapa yang ingin menjawab? Menurut kalian rendah hati itu sama atau tidak dengan rendah diri? Saya ingin menjawab, Bu. Iya, silahkan.
Menurut saya rendah hati itu berbeda dengan rendah diri. Soalnya kalau rendah hati, dia memiliki kelebihan, yaitu membuat dirinya lebih baik kepada orang. Sedangkan rendah diri, dia terlalu merendahkan dirinya, merasa dia paling tidak cocok dengan kalangannya. Iya, terima kasih instan jawabannya. Iya, itu betul sekali. Dimana kita lihat bahwa jawabannya adalah tidak sama seperti yang dikatakan tadi, karena rendah hati merupakan sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu, manusia bergantung kepada Allah, dan sedangkan rendah diri itu adalah perasaan inferior di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan orang lain. Nah, biasanya akibat dari seseorang yang merasa rendah diri ini, orang itu seringkali menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Nah, orang yang rendah diri itu cenderung ragu dan tidak mau ikut berkompetisi atau pertandingan apapun karena dia merasa dia sudah menyerah sebelum bertanding melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Nah, sebenarnya sikap rendah diri ini tidak baik untuk dilakukan oleh kita karena dalam diri kita manusia ini ada potensi yang diberikan oleh Allah. Tiap orang memiliki kekurangan tetapi juga memiliki kelebihan dalam dirinya. Rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan dihilangkan. Jika kamu bersikap rendah diri, maka kamu telah merendahkan diri sendiri dan tidak menghargai diri sendiri. Nah, maka dari itu hal ini tidak baik untuk kita lakukan atau kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena ini akan membuat diri kita menjadi lebih mundur atau lebih tidak maju gitu, tidak mengikuti orang lain. Kita selalu merasa diri kita itu kurang baik, merasa diri kita itu lebih lemah dari orang lain, dan kita juga tidak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita tidak bisa mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga talenta yang kita miliki itu menjadi sia-sia, dan talenta itu tidak bisa kita pergunakan untuk kebaikan atau memuliakan nama Tuhan. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, sebentar dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini? Apakah ada Jelas, yang bertanya? Baik, kalau jelas, kita sampai kepada penghujung materi kita, yaitu pada kesimpulan, di mana ini adalah keseluruhan dari materi kita, yaitu kerendahan hati memperoleh penekanan utama dalam ajaran Yesus. Ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kerendahan hati, namun ia mempraktikannya. Ia mengajar sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Yesus selalu mengakui kebesaran Allah Bapanya. Ia melayani murid-muridnya dan memanggil mereka sahabat. Manusia rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya, mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, untuk materi kita hari ini, Ibu sudah menyiapkan tugas, yaitu di mana nanti kalian akan membaca dari Alkitab, yaitu Alkitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Nah, tugas kalian itu yaitu menyimpulkan contoh apa saja yang diberikan dalam kitab Lukas itu yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu materi kerendahan hati. Nah, untuk pengumpulan tugas ini,
itu dikumpulkan minggu depan. Saat pertemuan kita minggu depan, Ibu juga ingin kalian mempresentasikan atau menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan dari kitab Lukas pasal 18 ayat 9, Alkitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 ini yang berkaitan dengan kerendahan hati. Nah, apakah ada pertanyaan untuk tugasnya? Jika tidak ada, Bu. baiklah, jika tidak ada, maka pertemuan kita hari ini kita akhiri. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Nya hingga pembelajaran kami pada sore hari ini dapat kami selesaikan Tuhan. Tuhan telah membimbing pembelajaran kami ini dari awal pertengahannya hingga berakhirnya ini ya Tuhan. Dan Tuhan, jika sebentar lagi kami akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami dengan kuasa kuat Roh Kudus Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu.